Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sia-sia kesolehan kita. Tidak ada yang tidak diganti oleh Allah ketika kita taat kepada Allah. Ini jaminannya. Kadang-kadang kita taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, nanti yang akan meningkatkan derajat kita, yang akan memuliakan kita, bukan dari kita tapi dari anak kita. Pak Ustadz, seorang ibu mengadu, Pak Ustadz, saya punya anak, rasanya anak saya ini banyak yang cuek, gak peduli terhadap saya. Kalau dia makan yang enak, makan di kamarnya dengan istrinya. Setelah itu, bungkus makanan yang enak ditaruh di tong sampah. Gitu Mas Adi. Mas Adi kan belum pengalaman punya mantu ya. Bapak-bapak sudah yang punya mantu? Kalau anak itu tidak semuanya taat dan bakti terhadap orang tua. Tapi Pak Ustadz, saya punya anak mantu. Dia sangat sayang, dia sangat perhatian kepada saya, Ustaz. Setiap datang ke rumah saya, dia tahu apa kesukaan saya. Setiap datang ke rumah saya, bawa oleh-oleh yang aku sukain, Ustaz. Boro-boro anak saya, kalau beli sate, saya cuma tahu bungkusnya doang. Tapi mantu saya, Ustaz, kalau beli sate, 3 porsi untuk saya dan suami saya. Kalau beri martabak untuk istri saya dan suami saya, ngasih hadiah ulang tahun ini ngasihnya ganda. Ngasih ulang tahun depan adalah dengan mobilnya. Kadang-kadang kehidupan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita taat menjalankan perintah Allah, pasti akan dimuliakan oleh Allah, dijamin kehidupan kita oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'a minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah yang Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Wahai Nabi, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kamu. Wa manittaba'a minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang beriman. Kita ngaji seperti ini adalah mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunduk dan taat menjalankan perintah Allah, berarti kita tunduk dan taat menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Kita berbakti kepada kedua orang tua, itu juga buktinya kita taat menjalankan perintah Rasulullah. Apa kata Allah? Wahai Nabi, Allah akan mencukupi kehidupanmu. Jadi semua kehidupan Nabi, kehidupan Sayyidina Muhammad SAW dicukupi oleh Allah. Wa mamittaba'aka minal mu'min, yaitu orang-orang yang mengikuti dari orang-orang yang beriman. Jadi kita kalau rajin ngaji seperti ini, rajin ibadah kepada Allah, pasti akan kehidupannya dicukupi oleh Allah minad dunya ilal akhirah. Karena apa? Dengan ngaji, insya Allah kita ngerti perintah-perintah Allah. Kalau kita sudah ngerti perintah Allah, maka kita menjalankan perintah-perintah Allah, maka insya Allah menjadi suami yang sholih. Kalau kita ngaji seperti ini, berarti ngerti paham tentang perintah-perintah Allah dan Rasulullah, maka insya Allah ibu-ibu yang ngaji akan menjadi ibu-ibu yang sholihah. Kalau suaminya sholih, insya Allah istrinya sholihah. Kalau suaminya sholih, istrinya sholihah, insya Allah dzurriyyahnya, anak cucunya sholihin sholihat. Kalau suaminya sholihin sama istrinya sholihin sholihat, insya Allah anak cucunya semuanya baik-baik.
Insya Allah anak cucunya semuanya sukses bahagia. Mana mungkin kita menginginkan anak-anak kita, cucu-cucu kita orang yang solih, orang yang baik, orang yang sukses kalau ayahnya tak solih. Mana mungkin akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak-anak yang sukses kalau ibundanya, kalau mamahnya tidak solihah. Jadi di Musola Al-Amin ini terus dikembangkan. Ini pelajaran yang luar biasa. Jadikan kita seorang pasangan suami yang solih. Jadilah kita pasangan seorang istri yang solih. Yakinlah pasti nanti duriahnya, anak cucunya semuanya solihin solihat. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Rahasia kemuliaan seorang orang tua itu adalah ada di anaknya. Rahasia kemuliaan, rahasia kehebatan, rahasia kesuksesan orang tua itu adalah rahasia di anaknya. Kalau anaknya itu menjadi anak yang hebat, maka dia akan ditanya, dia anaknya siapa? Akan mikul dur mendem jero. Ini bahasa Yunani. Akan mikul dur mendem jero. Ini susah diterjemahkan. Yaitu seorang anak yang akan meninggikan derajat orang tua. Seorang anak yang akan menanam dalam-dalam kekurangan orang tua. Itu adalah bahasa Yunaninya mikul dur mendem jero. Kalau ditanya dia anaknya siapa? Oh, pantesan anaknya Mas Edi. Siapa ini? Mana? Oh, anaknya Pak Sono. Pantesan anaknya hebat. Pantesan cucunya hebat. Siapa belum punya cucu? Karena dia adalah orang rajin ibadah, rajin taat menjalankan perintah Allah. Oh, siapa dia? Dia adalah cucunya siapa ini? Pak Sumantri. Pak Sumantri. Pantesan Pak Sumantri orang rajin ibadah. Oh, pantesan Pak Sumantri adalah rajin ngaji. Jadi yang mengangkat derajat kemuliaan orang tua itu adalah melalui anak. Itulah Islam mengajarkan yang indah kepada kita semuanya. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, kalau kita menjadi orang yang hebat, tanamlah diri kita. Jangan pernah bosan, kapanpun, dimanapun berbuat yang baik. Jangan pernah bosan, kapanpun, dimanapun kita berbuat yang benar. Yakinlah nanti buahnya yang akan memanen bukan siapa-siapa, yang manen adalah diri kita sendiri. Dimanapun, kapanpun adalah Allah tidak pernah sari. Adalah selalu akan melihat kita. Allah akan mendengar kita apapun perbuatan kita. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Cara menggantinya kadang-kadang melalui anak-anak kita. Cara menggantinya adalah melalui cucu-cucu kita. Pastikan kalau kita orang baik, anak kita baik, cucu kita baik. Pastikan kalau kita adalah menjadi orang yang benar, anak-anak kita, cucu kita juga menjadi orang yang benar. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini ada manfaatnya. Bapak-bapaknya semuanya sholihin, ibu-ibunya semua sholihah, anak-anak kita, cucu kita semuanya sholihin sholihah, bahagia dunia sampai di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai rasa cinta dan sayang Allah kepada Musola Al-Amin, kan saya ngaji sini beberapa tahun masih Bu. Hah? Oh, pokoknya udah puluhan tahun. Masih zaman dulu ada Ustadz Ghazali ya. Ada Ustadz Ghazali
itu adalah satu seperguruan dengan saya karena beliau naik sepeda ontel dari pendidikan ini ke Cawang ke Guru Hasan Murtada. Hasan Murtada. Ki Ghazali itu perlu contoh semangat ngajinya dari pendidikan ini sepeda ontel ke Cawang. Berapa kilo kira-kira? Karena dulu belum ada jalan tol Ustaz, enak aja dulu naik sepeda ontel. Guru Ghazali dari pendidikan sini naik sepeda ontel ke Guru Hasan Murtada yang ada di Cawang. Nah, Guru Hasan Murtada itu punya mantu namanya Kiai Umar Manaf, itu guru saya. Punya adik namanya Guru Husain Murtada, punya putra namanya Abdullah Husin, itulah guru saya. Guru Hasan Murtada, Guru Husain Murtada adalah sohib teman dekat karibnya guru saya Ki Haji Ali Maksum yang ada di Kerapian. Jadi Guru Hasan Husain di Cikoko Pancoran itu adalah teman dekat guru saya ketika mukim di Mekah, yaitu Ki Haji Ali Maksum Kerapian. Jadi saya kesini dalam rangka menyambung silsilah sanad keguruan dari Guru Ghazali ke Guru Ghazali ke Guru Hasan, Guru Husain ke Abdullah Husain adalah nyambung keguruannya ke saya, menyambung silaturahim Mas Edi. Jadi memang nyata musola ini adalah musola Al-Amin, musola yang berkah. Buktinya musolanya bukan semakin sempit, tapi musolanya semakin luas. Insya Allah nanti bukannya tingkat 3 tapi tingkat 10. 10 apa 25? Insya Allah mudah-mudahan. Ya nggak apa-apa kan kita cita-cita. Dulu cita-citanya kita beli belakang itu kan dikabulkan. Nanti ini tingkat berapa ini? 3. Nanti di tingkat lagi 10, siapa tahu. Nah gitu. Ya ini yang penting terus menurut. Yang penting masih ada Pak Haji Sobari. Ada Haji Sobari juga yang penting. Bapak Ibu sekalian, masih ada 5 menit katanya mau ada banyak yang disampaikan, Mas. Silakan. Ibu tadi katakan dari ada. Apa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebenarnya 2 pertanyaan, tapi bisa satu aja dulu. Dua. Ya. Yang pertama adalah doa makan adalah Allah membarik kanan cuma roda. Allah menajabana kalau makanan itu halal. Kalau kita nggak tahu ini halal atau haram, apa yang harus kita lakukan? Itu. Kalau nggak tahu ya makan aja ya. Saya kalau nggak dimakan apalagi enak banjir. Yang penting nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu makan nggak. Karena kan kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang di tempat kerja saya itu, di mana tuh? Di satu daerah. Kadang-kadang hari ini tempatnya dipakai untuk makanan yang haram. Oke. Begitu besoknya tempatnya yang sama dipakai untuk makanan yang halal. Ya. Pada satu hari misalnya, saya mau berdatangan mertua. Bagaimanapun anak itu juga meskipun mertua, saya juga anak. Kan orang tua ada 3. Orang yang lahirin kita, orang yang ngasih anaknya ke kita itu juga orang tua. Iya. Kita. Ya kan? Nah, sama guru itu juga orang tua. Ya kan kita sebisa mungkin semampu mungkin kan yang berbakti sama orang tua. Belilah sesuatu di supermarket besar. Saya nggak ceritain. Saya ketika beli di apa namanya itu gerai daging ini alat motongnya sama. Daging ayam, daging ini. Dia jual daging apa aja. Mau halal, mau apa, pokoknya. B1, B2, B3 ya? B1, B2, B3 pokoknya itu udah paham Pak. Ketika saya melihat cara motongnya dengan alat yang sama, tempat yang sama, saya nggak jadi beli. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya guru di Cawang adalah
Abdullah Husain, bukan Abdullah Husain yang dulu saya, tapi ini yang ada di Kebon Baru. Dia sepanjang hidupnya tidak pernah makan bakso. Dulu, bukan sekarang. Dulu yang namanya makanan yang berbau B, bakso, bakpao, apa lagi? Itu rata-rata bakpao. Oh, bakwan. Bacang. Lagi pagi-pagi begini bilang bakwan jadi batal kan. Pokoknya zaman dulu kalau ada menu makanan yang pakai huruf B, bakpao, bakso, asumsi keyakinan kita bahannya adalah dari daging B. Begitu. Maka sepanjang hidupnya tidak pernah makan bakso. Dulu. Tapi sekarang orang Indonesia udah pintar-pintar. Daging bakso itu dari daging sapi, dari daging kerbau, dari daging ayam. Namanya sama, bahan bakunya beda. Karena dulu makanan aslinya yang namanya bakso dari ono. Tapi sekarang di penggilingan sudah ada bakso penggilingan. Yang jual bang Meroman, maka bahan bakunya daging sapi, daging kerbau, daging ayam, bakso dari ikan. Ini bakso penggilingan halal. Kalau bikin jangan dikit, yang banyak. Bikin ke Cikoko. Maksudnya itu, ya, masa nggak paham-paham? Fokus. Itu Pak. Jadi kita harus berani tegas kalau memang kita adalah man ra'a minkum munkar. Melihat sesuatu yang nggak benar harus tegas. Pernah satu hari datang orang tua juga ke rumah. Istri saya beli ayam 1 potong, betul. Beli ayam udah dipotong, tapi lehernya dipotongnya itu cuman luka dikit, belum putus. Berarti motongnya belum sah, motongnya tidak halal. Ayam 1 potong itu kalau saya kasih sama orang tua saya, berarti saya ngasih menu makanan bangkai. Saya kasih tetangga juga saya ngasih sesuatu yang haram. Ini kisah nyata ini. Akhirnya kita bungkus plastik, taruh di tong sampah. Ayam 1 ekor. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam hal makan. Apa yang akan kita makan? Ini dalam hikmah kajian khusus sebenarnya di bulan Ramadan. Apa yang kita makan itu akan menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Kalau makanannya halal, maka anggota tubuh kita juga menghantarkan kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau yang kita makan, kalau kita nggak tahu nggak masalah. Kalau kita tahu dan kemudian kita nekat, nekatin, nekat, itu udah pasti Bapak Ibu sekalian. Kalau makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, ibadahnya pasti malas-malasan. Boro-boro dengerin pengajian seperti ini, saya udah nggak perlu survei, saya nggak perlu nanya. Orang rajin ibadah, rajin ngaji seperti ini, pasti orang baik. Saya udah pasti rumuskan itu. Anak-anaknya juga pasti anak-anak yang soleh. Kalau ngasih makan anak keluarga, anak-anak, harta yang halal, pasti insya Allah istrinya selalu setia terus, Mas. Fasolihatu qanitatun. Ciri-ciri orang wanita yang solih, istri yang solihah itu selalu taat dan taat. Pagi taat, maaf ya, malam iya. Yang ambil uang di dompet
Iya. Pintar. Wah, istri kita dari dua saking pintar. Dimanapun ditaruh, tahu dia. Subhanallah. Jadi gitu, Bapak. Pelajaran yang sangat berharga. Jadi orang yang bisa ngaji seperti ini, bisa taat rajin menjalankan perintah Allah, pasti karena makanannya yang dimakan yang halal. Begitu. Dan kalau udah begitu hidupnya pasti tenang, tentram, bahagia. Gak ada anak-anak kita yang neko-neko. Gak ada istri-istri yang udah mendung-mendung segala macam. Semuanya selalu dengan qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Enak dipandang, sedap dirasa. Istrinya selalu dengan senyuman, meskipun gak dikasih uang belanja. Itu model-model istri musola al-amin. Tapi kata Malabi, ini bukan omon-omon Mas Edi, bukan omon-omon. Ini betul-betul kisah nyata. Kan kita udah gak ke kampanye. Jadi ini nyata. Kalau suaminya orang yang soleh, ngasih rezeki yang halal, insya Allah istrinya solihah. Istrinya solihah, suaminya solih, insya Allah anak cucunya solihin solihah. Ini yang punya teriak kita tuh di sini. Mudah-mudahan dia menjadi ustadz yang solih. Nanti saya kapan-kapan dipanggil di rumah sakit, ngaji di rumah sakit Realita. Ada yang lain perlu disampaikan? Satu lagi boleh. Pengertian beriman dan bertakwa. Ya. Kalau beriman itu yakin percaya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Kita yakin percaya kepada Allah, diucapkan di lisan, diyakini di dalam hati. Yang ngasih hidup kita siapa? Yang ngasih makan kita siapa? Yang bisa ngasih kenikmatan hidup siapa? Ya Allah Ibu, ya Allah Ibu. Coba sekali-kali kita tengok di rumah sakit. Orang itu nggak bisa makan melalui mulutnya, tapi melalui di lubang ini tenggorokan. Ya Allah, ya Rabbi, gimana rasanya? Padahal yang namanya berbuka pakai sate gulai, pakai jus melon, terus ada kelapa muda, sedang nggak Mas? Seger banget tuh bayangin. Allah cabut rasa enak nikmat di lidahnya. Apa artinya harta banyak melimpah kalau dia nggak bisa menikmatinya? Alhamdulillah, kita hidup ini bisa beli apapun dan bisa menikmati. Orang itu banyak sekarang itu fenomenanya, Masya Allah, rumahnya mewah, mobilnya mewah, harta melimpah, setiap hari tidurnya di kursi roda, di kamar yang sempit dekat kamar mandi, rumah depan yang banyak kosong, lantai atas kosong, setiap hari hanya di kursi rodanya, kamar yang sempit setiap hari adalah dekat dengan kamar mandinya. Ternyata ujung-ujungnya hidup cuma begitu. Gajah aja makannya banyak, saatnya istirahat dia tidurnya. Kita yang dimakan cuma sedikit, kadang-kadang nyari makan sehari semalam sampai gak tidur, sampai ke Lampung lagi. Ya nggak apa-apa, masa kalah sama gajah? Badan gedenya kayak gituan, makannya banyak, juga beristirahat. Jangan sampai kita hidup Sampai Kalimantan nyari makan nasi sepiring, ujungnya kita sampai tidak istirahat, tidak tidur berhari-hari. Tidur aja susah karena mikir kerjaan. Kayak tadi malam saya pengajian itu di Cipete, cerita seorang ibu, bapak-bapak dirawat di rumah sakit gara-gara nggak bisa tidur. Apakah ini karena nggak punya uang? Bukan. Apakah ini orang yang miskin? Bukan. Ternyata nggak tidurnya orang kaya adalah takut mati.
Kalau model musola amin dapat mati enggak? Enggak ya. Biasa susah. Biasa susah. Jadi udah biasa susah. Alhamdulillah. Tapi yakinlah, saya yakin. Kalau Bapak menjadi orang yang bertakwa, ini iman tadi. Iman tadi. Kalau Bapak menjadi orang yang bertakwa, tidak ada orang yang susah abadi. Tidak ada orang yang menderita abadi. Ini udah janji Allah. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini rumus pasti. Barang siapa yang berderma